Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi atas request pemirsa, penulis akan bahas soal videonya Welty ya, yang di streaming di Januari bulan 4 2025, yang mengapa pelumas diesel harus berbeda, tips memilih pelumas diesel. Penulis sekalian bahas juga video stream tanggal 28 Desember, mana yang lebih tepat, monograde atau multigrade. Ini mestinya sudah ada skripnya ya, jadi ya silahkan cek transkrip. Ini penulis pakai catatan penulis sendiri, jadi ya silahkan compare. Penulis nggak akan buka dari videonya tapi dari catatan ini. Jadi untuk yang pertama dulu, secara keseluruhan ya, intinya ya, dari Pak Arif Hidayat ini mungkin ada yang benar infonya, tapi banyak sekali menyesatkan, yang terutama intinya adalah mengarahkan orang untuk pakai oli encer dan oli full sintetik. Jadi yang pertama dia ngomong soal pemakaian oli diesel di mesin genset. Nah, dia ngomong kalau mesin genset itu juga harus memperhatikan 4 musim juga. Ya, ini dia ngomong kurang relevan ya, karena kita ini negaranya adalah 2 musim. Dan Welty katanya mendesain oli adalah untuk kondisi Indonesia, bukan kondisi 4 musim. Jadi entah apa maksudnya, mengapa Pak Arif Hidayat ini ngomong 4 musim ini, apa tujuannya. Terus yang kedua ini dia ngomong soal SAE 60 itu salah ya, pemakaiannya untuk mesin genset harusnya 40. Nah ini juga ya harus lihat-lihat, yang namanya oli itu harus disesuaikan dengan juga horsepowernya, dengan tenaganya. Untuk mesin yang tenaganya besar itu malah kekentalannya harus besar, torsinya harus besar. Contohnya motor Harley Davidson kan butuhnya oli SAE 60, SAE 70. Di buku manual pun disebutkan kalau untuk daerah panas itu olinya harus lebih kental, pakai 60-70. Baru daerah agak dingin SAE 50. Terus ini menjelaskan bahwa problemnya pakai biosolar adalah pembakaran tidak sempurna yang menyebabkan masalah pada EGR, dan juga soal oil dilution. Dan di sini ada pernyataan jelas apa sih problemnya dari biosolar, terutama yang menggunakan bahan FAME. Jadi ini adalah dokumennya Mercedes-Benz yang terutama menjelaskan soal FAME, fatty acid methyl ester, yaitu tipe biosolar, biodiesel yang dipakai di Indonesia. Jadi ada penjelasan sejarah macam-macam, tapi ternyata banyak dari perusahaan otomotif yang nggak setuju. Dari misalnya Cummins ini ya, nggak rekomendasi pemakaian B20 ya. Jadi ini juga dari Fiat Chrysler, jadi katanya butuh penyesuaian ya. Jadi ini ada modifikasi GR juga ya, dari Volkswagen juga. Terus katanya juga untuk standar dunia kebutuhannya adalah B5. Nah yang jadi masalah adalah FAME itu kualitas bahan bakarnya yang buruk, jadi kestabilan oksidasinya ya ternyata nggak begitu bagus. Ini juga makin tinggi kandungan bionya. B10 itu 10%, B20 20%, B30 30%. Makin besar ke prosentase biosolarnya, makin buruk stabilitas bahan bakarnya, oksidasinya ini juga. Jadi
kestabilan biodiesel ini, bahan bakar biodiesel ini jadi keresahan utama dari OEM atau konsumen. Dan ini menjelaskan efek samping dari penggunaan biodiesel yang menggunakan metode FAME ya. Penulis sebutkan metode karena biodiesel itu tidak hanya FAME, ada juga yang namanya HVO. Jadi kalau pakai FAME jadi muncul bakteri atau mikroorganisme di tempat penyimpanannya ya. Jadi air juga makin mudah masuk. Jadi ada masalah ini juga. Ini pembuntuan filter ya. Filter bahan bakar jadi buntu karena biodiesel. Ini juga problem di pompanya. Mestinya ya juga masalah di injektor. Ini juga ketika baru gini 10 km dengan biosolar kandungan biosolar sedikit gini, yang lebih dari 5 jadi kayak gini. Jadi cepat sekali rusak olinya. Jadi pemakaian biosolar akan memperparah pembentukan lumpur. Ini katanya juga polusi akan meningkat ya kalau kandungan biosolarnya ditingkatkan. Jadi polusinya tetap makin parah. Dah, itu penjelasan dari Mercedes-Benz. Jadi masalahnya bukan pembakaran yang tidak sempurna, tapi biosolarnya sendiri mudah terurai, satu. Yang kedua adalah menyebabkan olinya jadi cepat rusak. Nah ini terus kemudian di menit 19 dia menyebutkan soal palm oil itu adalah biosolar. Nah ini harus dijelaskan ya. Jadi yang namanya biosolar itu adalah proses, kalau misalnya dari ini dari Sinarmas ya, dari pemurnian terus jadi RBD palm oil ya, refine please deodorize palm oil ya, palm oil ya, berarti bukan palm oil, maaf. Jadi palm oilnya sudah dimurnikan terus dicampur dengan metanol, dicampur dengan sodium methylate, campur, kemudian menghasilkan FAME dan gliserin. Gliserin ini diapakan, tapi FAME ini kemudian diproses, akhirnya jadi biodiesel ya. Ini yang proses FAME nya. Kemudian sifatnya sendiri ada beda ya dari HVO. Nah ini ada penjelasan bedanya biodiesel yang dibuat dari bahan FAME dengan HVO. Ini sama-sama biodiesel ya, perhatikan ini sama-sama biodiesel. Ini ada misalnya kandungan oksigen yang FAME 11, yang HVO 0. Terus kekentalan yang FAME lebih kental sedikit. Load point ini mungkin yang pengkabutan jadi beku ya. Ternyata yang HVO lebih tahan beku. Kalau kandungan sulfur hampir sama. Kandungan energi ini kan ya, low heat value mungkin ya, kalau nggak salah. Ternyata yang dari HVO lebih baik. Penyimpanannya stabilitas kalau disimpan, ternyata yang FAME ini sangat-sangat jadi tantangan. Artinya bahan bakarnya cepat rusak, cepat pecah ya. Sementara itu yang HVO bagus, normal gitu ya. Cetane numbernya juga yang dari FAME kecil, sementara yang HVO bisa besar. Terus ini juga perubahan emisi NOx, ternyata yang FAME bisa plus 10, yang HVO bisa berkurang. Namun HVO juga ada kelemahan ya. Nah ini masalahnya adalah HVO ini bisa sampai 3 atau 5 kali lebih mahal daripada solar dari minyak bumi atau dari FAME untuk satuan per joule-nya. Jadi ya faktor mahal ini mungkin yang membuat mengapa kok Pertamina maksa pakai FAME.
Terus berikutnya adalah oli bagus diklaim bisa mengatasi masalah karena biosolar. Ya sebenarnya ini kurang tepat juga ya. Untuk mengatasi biosolar itu tidak hanya cukup oli bagus saja, tapi adalah oli yang dirancang khusus. Jadi untuk mengatasi itu perlu oli yang bisa tahan terhadap oksidasi. Untuk mencegah oksidasi ini makanya muncul namanya Mediterranean Bio. Mediterranean Bio ini beda dari Mediterranean biasa. Maaf penulis belum pernah coba Mediterranean Bio ya. Tapi ini muncul untuk mengatasi problem dari yang B20. Ketahanan lebih baik terhadap degradasi akibat kontaminasi FEM ke dalam pelumas. Jadi ya oli baik saja nggak cukup, harus oli yang memang dirancang khusus ya. Berikutnya dia ngomong bahwa oli yang tepat itu harus punya VI tinggi, mengatasi pelumasan, timing chain. Padahal ya seperti udah ada di sini, butuhnya adalah tahan oksidasi, bukan soal viscosity index yang tinggi ya. Ini sih. Nah ini ketahanan yang lebih baik terhadap degradasi. Jadi yang penting ini bukan viscosity index-nya. Ini adalah produk khusus ya, teliti khusus untuk B20. Berikutnya dia ngomong bahwa harusnya oli mesin itu sudah meninggalkan standar CI masuk ke CK4, disebut CJ4 pun sudah jauh lebih baik. Nah untuk itu kita bisa lihat langsung di dokumen API 1509 ya, langsung. Nah di sini kita bisa lihat ya, untuk lulus sertifikasi API CI itu ada ini syarat-syaratnya. Kita lihat, kita bandingkan dengan yang CJ. Nah Pak Arifnya ngomong jauh lebih baik. Nah lebih baiknya dari sisi mana gitu loh. Demerit ini 332, 353. Ternyata ya tidak beda jauh ya, bukan kata-kata, enggak bisa disebut kata-kata jauh ya, bedanya cuma sedikit. Ini juga average oil consumption juga masih sama ya, mana lagi yang kira-kira beda. D6984 ini anak enggak, ini dari uji D6984 persen increase-nya, kinematic viscosity-nya, ternyata ya angkanya sama ya, angkanya sama, kira-kira sama. Jadi ya dari sisi mana gitu loh jauh lebih baiknya, harusnya ya bisa menjelaskan tapi ya nggak dijelaskan. Ini copper increase, timah, copper strip, ternyata ya angkanya sama. Untuk bui juga 10, 20, 10 sama. Evaporative loss 15, 13. Ini 15, yang 13 nya nggak ada. Jadi ya bisa dibilang sama. Jadi di mana jauh lebih baiknya gitu loh. Lain-lain juga ya syaratnya juga hampir sama. Kompatibilitas terhadap seal misalnya, ya bisa dibilang sama. Jadi ya nggak bener ya kalau dibilang CC itu jauh lebih bagus. Kalau dibilang jauh lebih bagus, di bagian mananya CC itu lebih bagus? Jadi di standar ini requirement-nya kan jelas, ini CI butuhnya ini standarnya. Terus yang CJ ini. Nah, itu unggulnya di mana kalau ngomong lebih baik? Terus berikutnya adalah
Ini penulis kutipkan dari anunya ya, dari dokumennya ya, lupa halaman berapa. Jadi untuk CC itu harus menggunakan bahan bakar yang kandungan sulfurnya kurang dari 15 ppm. Jadi aturan CCCK itu menambahkan ini ya. Di CI itu nggak ada baris yang membutuhkan bahan bakar yang sulfurnya kurang dari 15 ppm. Di CC dan CK itu ada. Nah ini ya penjelasannya untuk API service CI. Jadi API service CI cuma sampai segini saja ya, digunakan untuk semua aplikasi dengan kandungan sulfur di bahan bakar mencapai 0,5% weight. Sementara ini CH juga sama. Sementara CK ada tambahan, bahan bakarnya harus kurang dari 15 ppm sulfurnya. Yang CK mengharuskan begitu, yang CC juga sama. Jadi pembatasan itu muncul hanya di CC dan CK, malah jadi bahan bakarnya itu harus pakai kurang yang dari 15 ppm. Kalau nggak gitu akan ada efeknya ke durability atau drain interval olinya. Jadi ini jelas ya, CCCK itu hanya cocok untuk yang bahan bakar dengan sulfurnya sedikit. Yang berikutnya diklaim bahwa oli baik bisa mengurangi lumpur. Ini salah ya, karena banyak kasus mesin berlumpur walau sudah pakai oli baik. Jadi banyak faktor karena lumpur ini, dan ya kalau mengurangi lumpur, oli yang cocok itu namanya adalah oli high mileage. Tapi di Indonesia tidak ada oli high mileage. Terus berikutnya diklaim kelemahan utama oli mineral itu mudah menguap. Pakai kental itu tidak membantu, bikin cepat rusak, lebih boros, lebih mudah berlumpur. Nah kalau pakai kental ini tidak membantu ya, kita lihat spesifikasi dari ini ya. Nah ini memang oli sintetik, tapi penulis pakai contoh ini ya. Ini oli mobil One ESP 5W30. Ini punya kekentalan kinematik 100 derajat adalah 11,8. Angka ini makin kecil makin encer ya. Terus ini 0W40, kekentalan kinematic viscosity-nya adalah 14,1. Ini ada kekentalan HTAS. Ini kekentalan HTAS 3,5, ini kekentalan HTAS 3,8. Jadi olinya lebih kental ya, 3,8 lebih kental daripada 3,5. 14,1 lebih kental daripada 11,8. Nah, tapi menariknya di sini ada keterangan lebih hemat bahan bakar dibanding mobil One ESP Formula 5W30. Jadi 5W30 yang lebih encer itu kalah irit, kalah hemat bahan bakar dibanding dengan oli mobil One ESP X3 0W40 ya. Loh, ini yang 5W30, ini yang 0W40, tapi 0W40 malah lebih hemat bahan bakar daripada yang 5W30. Jadi lebih kental, lebih boros, itu salah. Terus lebih mudah berlumpur, lebih cepat rusak. Ini dari pengalaman penulis, kalau olinya buruk ya buruk, nggak peduli kental, nggak peduli encer. Kalau olinya cepat rusak ya cepat rusak, lebih mudah berlumpur ya lebih mudah berlumpur. Ini lebih bergantung pada bahan oli yang digunakan, dan ini bukan soal mineral atau sintetik, tapi pada seberapa cepat oli tersebut jadi misalnya jadi hitam gitu ya. Yang ironinya di uji pemanasan yang penulis lakukan, oli full sintetik itu malah banyak yang lebih cepat hitam. Lebih cepat hitam artinya ya resiko lumpur lebih besar. Kalau start perlu pelumasan harus pakai 0W40, karena katanya kalau olinya nggak 0W ini nggak bisa naik dengan cepat olinya.
Nah, ini penulis buktikan pakai video saja ya. Penulis tunjukkan video bahwa kalau pakai 0W4 pakai oli ya, penulis pakai SAE 40 single grade, itu suara mesin pada saat pertama dinyalakan itu langsung halus. Suaranya halus ya. Padahal ini baru dinyalakan. Terus yang berikutnya adalah diklaim bahwa terjadi benturan komponen saat cold start kalau tidak pakai oli 0W. Ini karena dianggap benturan saat cold start itu terjadi karena olinya nggak bisa naik. Ini salah ya. Jadi yang benar adalah mengapa kok mesin itu mudah aus karena saat cold start? Karena kecepatan pergerakan dari komponennya itu ya. Jadi yang namanya pergeseran antar mesin, kalau kecepatan rendah itu bakal lebih mudah terjadi gesekan. Jadi apa? Hambatannya besar di friksi. Nah, koefisien friksi ini friksinya besar. Mengapa besar? Karena terjadi gesekan antara logam dengan logam. Kalau pergerakan komponennya cepat bisa misah. Paling gampang itu kalau kita menganalogikan dengan kendaraan yang melaju di atas genangan air. Kalau kendaraannya kencang, kendaraannya bisa akan melayang di atas air saking kencangnya. Nah, kalau kendaraannya pelan, itu ban masih bisa menapak ke aspal walau airnya itu tinggi. Itu ya perumpamaannya. Jadi mengapa saat cold start itu ausnya lebih banyak? Karena pada saat cold start oli ini tidak bisa menahan beban saking pelannya gerakannya, jadi terjadi gesekan secara langsung. Nah, kalau sudah terjadi gesekan secara langsung ini aditif yang akan berpengaruh besar. Kekentalan bisa membantu ya. Oli makin kental akan membuat komponen yang bergesekan ini lebih misah. Nah, kalau ada yang ngomong kan olinya nggak bisa naik. Nah, ini olinya seberapa encer sih? Di suhu misalnya 25 derajat, berapa banyak sih bedanya antara oli encer dan oli kental? Orang kan nggak lihat itu. Sayangnya ya memang data seperti itu sedikit sekali. Ya kita bisanya cuma lihat misalnya dari, nah ini ya, kita bisa lihat dari websitenya Wittmann.biz. Nah, bisa kita lihat ya, ini di suhu 25 derajat oli ini bedanya nggak begitu banyak. Ini antara SAE 40 dengan 20W50 bedanya nggak sampai 2 kali lipat ya. Di suhu 25 derajat, di suhu 30 derajat makin kecil lagi perbedaannya. Ini beda kalau misalnya di 0 derajat. Nah, ini bisa sampai banyak sekali kan, hampir lebih dari 2 kali lipat. Jadi ini sangat tergantung sekali dengan di suhu berapa sih kita ngomong cold startnya. Kalau cold startnya di suhu 25 ya bedanya sedikit sekali, nggak mungkin sampai terjadi pompanya nggak kuat gitu ya. Apalagi ketika kendaraan itu dirancang di suhu yang bisa bisa jalan di suhu minus. Nah, kita sendiri mungkin yang paling dingin di suhu 10 derajat. Ini sudah sangat dingin kan. Nah, itu oli juga masih bisa mengalir dengan baik dibanding di suhu 0 derajat. Baru di suhu 0 derajat oli itu jadi butuh yang lebih encer. Ini disebut oli murah mana mungkin terbentuk oil film. Nah, ini juga menyesatkan ya. Nah, oil film itu apa sih? Oil film itu adalah lapisan oli yang bisa memisahkan antara logam yang saling bergesekan. Ini adalah contohnya mungkin noken as yang pakai jurnal bearing ya. Nah, ini namanya adalah oil film, lapisan oli. Dan ini akan bergantung pada kecepatan pergerakan komponen. Jadi antara oli murah dan mahal ya nggak pengaruh.
Jadi kalau bahan itu lebih pada film strength ya, kekuatan lapisannya. Padahal ya kalau dari penjelasan di machinery lubrication ini, nah yang film strength-nya bagus itu justru oli grup 1. Grup 2 itu sudah berkurang, oli grup 3 dan grup 4 itu sudah turun. Yang bagus itu adalah ester, yaitu grup 5. Itu dari sisi oil film strength. Tapi selain itu juga kekentalan juga pengaruh. Oli makin kental, lapisan olinya akan lebih tebal untuk pergerakan komponen yang sama. Kalau olinya encer, pergerakan komponen yang sama, ya lapisannya akan lebih sedikit. Itu ya, jadi nggak ada hubungan dengan oli murah mahal. Nah ini ada ngasih contoh kalau oli sudah dipakai 3000 km, tenaganya berkurang, ditaringnya sangat berat, terjadi pembentukan film. Nah ini salah ya, oil film itu terjadi mulai dari olinya masih baru dan nggak ada hubungannya dengan murah mahal. Disebut juga polimer oli mineral bisa pecah. Nah polimer ini adalah sebutan untuk additive viscosity index improver. Nah peningkat indeks viskositas, juga disebut peningkat viskositas atau pengubah viskositas, adalah aditif polimer yang mengubah viskositas cairan pelumas pada seluruh rentang suhu yang digunakan. Jadi ya hubungannya dengan viscosity index, untuk merubah viscosity index menggunakan aditif polimer. Jadi nggak ada hubungannya dengan mineral atau sintetik ya. Terus diklaim bahwa suara mesin jadi kasar karena pakai oli encer cuma sugesti. Nah ini sebenarnya bisa terjadi dari banyak hal ya. Bisa kasarnya klotekannya, bisa kasarnya asak-asak, tergantung dari seberapa bagus aditif olinya. Tapi secara keseluruhan oli lebih encer itu bisa lebih asak-asak dan bisa lebih klotekan. Jadi bukan sekedar sugesti ya. Ya penulis sudah sering ya mendemokan kalau oli kental itu suara mesin lebih halus. Ini juga diklaim bahwa oli 0W, maka pada detik itu oli sudah naik dan turun. Ini salah ya, karena oli single grade pun ya langsung naik dan turun, karena ya secara kekentalan tadi tidak banyak beda. Secara ini tadi tidak banyak beda. Terus yang kemudian adalah memanasi mesin atau ruang bakar disalahkan karena katanya nggak butuh, padahal butuh ya, karena pada saat mesin dingin AFR ini kadang nggak sesuai. Tapi ya kalau mesinnya injeksi biasanya sudah otomatis, jadi walau mesin dingin sudah bisa langsung jalan normal. Kalau mesinnya karbu ya biasanya harus dipanasi dulu, karena kadang bisa jadi malah menjadi merebet, dia nggak mau jalan, jadi harus dipanasi kalau mobilnya karbu atau motornya karbu. Terus ini diklaim pakai oli U10W, oli tidak akan naik ketika RPM mobil masih tinggi saat cold start. Jadi saat cold start RPM mesin itu akan jadi tinggi. Nah katanya itu olinya masih belum naik. Kalau pakai oli 0W akan naik ya, padahal enggak. Padahal olinya itu walau 10W walau 20W, olinya ya langsung naik, yang ditandai dengan suara mesin yang halus pada saat mesin dinyalakan. Itu tergantung pada jenis olinya, dan ya seringnya malah pakai oli meseran B40 yang single grade SI40. Suara mesin pada saat baru dinyalakan itu akan jauh lebih halus daripada pakai oli 10W atau 0W. Walau 10W30, 0W20, orang malah suara mesin pada saat awal dinyalakan itu lebih halus ketika pakai meseran B40. Padahal kan cirinya kalau mesin belum dilumasi dengan baik itu adalah suara kasar. Nah, pakai oli single grade malah lebih halus ya. Terus video berikutnya, mana yang lebih tepat, monograde atau multigrade? Diasumsi oli single grade pasti grup 1 yang mempunyai kandungan sulfur tinggi atau viscosity index rendah. Padahal sekarang ini kayaknya sudah nggak ada oli yang grup 1. Bahkan dari Mesran SI40, Meditran S rasanya sudah bukan grup 1 lagi, karena dari hasil uji pemanasan sudah beda dari awal-awal. Sifatnya sudah lebih mirip oli daur ulang. Terus ini juga 1147
menghubungkan sulfur aditif dengan sulfur yang terkandung di oli. Padahal kita ketahui oli grup 1 itu sudah nggak ada. Yang ada adalah oli grup 2. Dan di dokumen API halaman 70, di halaman 70 ada klasifikasi dari bahan oli. Dan ya ini sulfurnya kurang dari 0,03%. Ya, jadi 0,03 ini 300 ppm ya. Jadi kandungan sulfur dari oli grup 2 itu kurang dari 300 ppm. Grup 3 juga kurang dari 300 ppm. Sementara ya kita tahu sendiri untuk oli itu standarnya adalah piro? Ini API SP ya. Sulfur. Nah, ini sulfur massnya 0,5%. Jadi sulfurnya bisa sampai 5000 ppm. Jadi walau itu olinya grup 1, walau itu grup 3, kandungan sulfurnya kurangnya banyak. Jadi kalau diklaim oli dengan sulfur yang sedikit harus ditambahkan sulfur banyak tambahkan sulfur sedikit, itu nggak begitu tepat ya, karena ini 300 ppm versus 5000 ppm, 0,03% versus 0,5%, itu bedanya jauh sekali. Nah, ini juga di menit 15W50 jelaskan monograde itu artinya viskositas oli mesin saat cool start sama dengan saat running temperatur. Nah, ini salah ya, salah total ya. Sebagai bukti kita pakai datasheet. Nah, ini kekentalan pada saat 40 derajat Celcius versus 100 derajat Celcius. Perhatikan angkanya beda jauh ya. Ini oli single grade mineral ya. Measuran 40 lah ya yang bisa kita dapat. Ini pada saat suhu 40 derajat kekentalannya adalah 130. Ini sangat kental. Terus di suhu 100 derajat adalah 13,46. Ini jauh lebih encer. Bisa dibilang 1/10-nya kekentalannya ya. Jadi pada saat panas kekentalannya jadi 1/10 dari saat dingin. Jadi ketika disebut monograde itu viskositas saat mesin dingin sama dengan saat running temperatur, itu salah total ya, salah total. Entah mengapa orang sekelas Pak Arif Hidayat yang disebut pakar oli bisa salah soal kekentalan ini ya. Jadi salah ya, saat mesin dingin kekentalannya akan jauh lebih kental daripada saat panas. Bisa dilihat di data produk datasheet. Ini namanya kinematic viscosity. Viscosity kalau yang nggak tahu itu adalah kekentalan ya. Viscosity ini adalah kekentalan. Dan kekentalannya pada saat dingin itu jauh lebih besar daripada saat panas. Dan ini berlaku di semua oli. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya. Cold start pelumasan tidak bekerja seharusnya. Memerlukan waktu untuk pelumasan komponen cepat aus. Ini salah ya. Memerlukan waktu untuk pelumasan iya, tapi ya ini nggak ada hubungannya dengan monograde atau multigrade, tapi dari seberapa kental olinya. Dan kalau suhunya di atas 10 derajat itu bedanya nggak banyak. Terus ini disebut viskositas indeks oli mineral rendah, diklaim pelumas tidak stabil, saat temperatur tinggi akan berubah, sementara oli sintetik dia tidak berkurang. Jadi ini ngomong soal kekentalan kayaknya ya. Jadi saat temperatur tinggi disebut berubah, sementara oli sintetik tidak berkurang. Ini salah, semua oli berkurang, cuma levelnya yang beda. Jadi walau viscosity index sangat tinggi, ya pasti akan berkurang, akan berubah, akan berubah. Nah, ini juga penjelasan selanjutnya adalah pakai oli kental takut encer saat panas ya. Ini katanya salah ya, karena pakai oli kental pada saat encer akan panas. Kalau pakai oli full sintetik nggak usah takut viskositasnya berubah. Ini ya sesuatu yang salah total ya, karena ya namanya oli yang manapun, walau itu full sintetik atau mineral, itu pada saat panas ya akan jadi makin encer.
Nah, nemunya yang kebetulan nemu oli STP full synthetic 5W30 ya. Kita lihat kekentalan di suhu 40 derajatnya adalah 65,21, sementara pada suhu 100 derajat Celcius adalah 10,88. Jadi olinya akan jadi makin encer. Entah apakah ada oli Welty di sini ya. Kalau oli Welty rasanya nggak ada ya spesifikasinya ya. Nah, kita pakai contoh oli 0W yang full sintetik ya. Dan ya ternyata tidak ada ya data kekentalan atau apa gitu ya, yang artinya adalah ya bisa jadi Pak Arif Hidayat ini seumur hidup nggak pernah lihat namanya produk datasheet, nggak pernah dia tahu atau menguji berapa kental sih olinya pada saat dingin dibanding saat panas, sehingga dia bisa ngomong sembarangan bahwa pada saat panas kekentalan oli full sintetik tidak berubah. Jadi ya karena dia sendiri produknya nggak ada datasheetnya, nggak pernah tahu kekentalannya berapa, maka ya dia makanya mengklaim sembarangan bahwa kekentalan oli full sintetik pada saat panas tidak berubah. Ya salah ya, harusnya Pak Arif Hidayat itu nyobalah eksperimen untuk mengukur kekentalan oli dia, produk dia sendiri pada saat dingin dan panas, dan mengetes apakah berubah atau tidak. Terus diklaim aus saat cold start karena tidak domasi ya, karena sebenarnya padahal itu karena RPM-nya rendah ya. Ini tambahan penulis di ini omongan dia, dan sudah penulis jelaskan tadi di link yang sebelumnya. Jadi saat cold start itu gerakan mesinnya lambat, jadi aus lebih banyak. Bukan karena tidak dilumasi, tapi karena ya gerakan terlalu lambat, pelumas itu jadi nggak bisa melapisi dengan baik karena beban yang sangat tinggi. Untuk bisa melapisi dengan baik, yang satu butuh oli yang lebih kental, yang kedua adalah butuh anti aus, yang ketiga adalah film strength ya. Terus dia ngasih contoh bahwa mobil dia pakai oli 20W50 setelah 9 bulan atau berapa gitu ya, jadi mengalami bunyi keras tak 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 yang hilang pada saat mesin sudah panas. Dan ternyata ini terjadi juga pada mobil modern. Nah, ini yang ngasih bro ini ya, video piston slabnya. Ini linknya harusnya link ini ya. Terus katanya bikin 15W40 bikin rusak mobil. Terus 15W40 pasti semi sintetik, tidak ada ya full sintetik. Faktanya ada ya, SAE 15W50 Astro Diesel fully synthetic oil. Jadi 15W40 tapi full sintetik, buktinya ada. Terus diklaim saat dingin tidak bekerja dengan baik saat cold start, pada saat panas viskositas turun. Nah, ini juga ngawur ya, karena semua oli saat dingin ya kental, saat panas ya encer. Nggak cuma pada 10W40 saja ya, yang 0W40 juga. Ini seterusnya ya, klaim ngawurnya diklaim oli viscosity index tinggi, kekentalannya tidak berubah. Ini juga salah, tadi sudah dibuktikan. Ini juga dia ngomong diklaim oli viscosity index tinggi, kinematik viskositas tinggi. Ini juga salah, karena viscosity index ini hubungannya adalah dengan dinamika perubahan kekentalan tergantung berdasarkan suhu. Sementara kinematik viskositas ini adalah kekentalan. Kalau angkanya tinggi ya olinya kental, nggak ada hubungannya dengan viscosity index. Viscosity index tinggi olinya encer ada, viscosity index tinggi olinya kental juga ada ya. Jadi keduanya bisa independen. Ini salah ya.
Terus recycle oil tidak bisa, oli VI tinggi bakal bikin mesin jebol. Ya buktinya ada kok ya, yang viscosity indexnya tinggi sampai 160 segala kalau nggak salah. Kan ya bisa aja dicekoi viscosity index improver yang sangat banyak walau olinya jadi cepat rusak. Terus oli 0W40 bukan oli daur ulang ya, entah ya bisa aja seperti ini, tapi ya namanya teknologi kan, siapa tahu barangkali ada viscosity index improver yang bisa bikin oli daur ulang jadi 0W40 ya. Terus katanya kental bukan jawaban pelumasan ya, padahal ya namanya kekentalan itu harus disesuaikan dengan suhu daerah. Kalau daerahnya dingin ya pakai encer, kalau daerahnya panas ya mau nggak mau harus kental. Nah ini yang agak aneh juga adalah di 625 dia ke vendornya oli ya, dia minta full sintetik, terus apa pakai ester. Dia Pak Arifnya merasa aneh, loh ngapain oli full sintetik kok harus pakai ester gitu ya. Nah ini dia rupanya nggak ngerti bahwa yang namanya oli ester ini gunanya adalah untuk meningkatkan kemampuan pelarutan, untuk meningkatkan film strength, untuk membuat aditif oli itu jadi lebih mudah larut di olinya. Jadi secara umum kalau ingin oli full sintetik berkualitas tinggi itu pakai ester atau pakai bahan lain yang membuat bahan pelarutan oli full sintetik ini jadi baik, harusnya seperti itu ya. Nah ini juga dia menyebut bahwa untuk kondisi Indonesia oli itu harus punya viscosity index yang tinggi antara 180 sampai 190. Nah sementara 160 itu dianggap kurang. Dia rupanya nggak tahu bahwa ada konsekuensi dari oli viscosity index tinggi, yaitu shear stability yang buruk. Nah ini bisa dilihat di videonya The Motor Geek ya. Nah di video ini ya, 5 Juli 2024 viscosity breakdown silent engine killer review. Nah ini dia pakai alat uji kekentalan sebelum dan sesudah dimasukkan alat yang namanya KRL. Nah ini terlihat terjadi perubahan kekentalan. Ini kinematic viscosity di 100 derajat Celcius, kekentalan oli di suhu 100 derajat Celcius. Jadi ini ada oli Liquimoli 10W60. Nah ini oli viscosity indexnya sangat tinggi ya. Terlihat bahwa olinya bisa turun sangat drastis dari 23,67 jadi 16,8. Ini turunnya hampir 30%. Ini 0W40 turun 10%. Ini mobil 5W50 turun 18%. Castrol Edge turun 13%. Terus sebagai perbandingan ada yang buat sendiri resep ya, pakai aditif yang bagus cuma turun 0,57%. Jadi sangat stabil olinya. Ini ada grup 3 pakai OCP. Maaf OCP penulis lupa singkatannya apa. Polimer mestinya ya. Ternyata kekentalannya turun cukup banyak 7%, pakai model Star yang Infineon turunnya 5%, pakai Lubrisol mungkin ya, Lubrisol Star jadi cuma turun 1,57, pakai PIB nggak turun sama sekali, padahal ini sama-sama grup 3. Jadi grup 3 dengan menggunakan viscosity index improver yang beda bisa memberikan penurunan kekentalan yang berbeda. Ya wes lah ya. Ini jelas menunjukkan bahwa oli viscosity index tinggi punya resiko olinya akan ya jauh lebih cepat encer. Jadi beda dari yang dia omongkan, ngomong oli viscosity index tinggi itu stabil, tapi kenyataannya ya oli viscosity index tinggi bisa terjadi nggak stabil seperti ini contohnya. Ya wes itu saja ya. Jadi ya ternyata memang banyak misinformasi yang ya rupanya karena dia sendiri misalnya nggak pernah melakukan pengukuran pada produknya. Jadi produknya WLT itu ternyata nggak pernah ada produk datasheet ya. Jadi ya makanya ngomongnya jadi ngawur ya, sayangnya begitu ya. Kebanyakan yang
produsen oli itu terlalu maniak, viscosity index sangat tinggi, padahal ya dari hasil ini bisa ketahuan bahwa ya namanya viscosity index tinggi itu nggak bagus. Dan penulis juga nggak tahu apakah ada orang Indonesia yang pernah melakukan uji seperti ini, pre KRL, post KRL ya. Kalau melakukan uji ini maka ya pabrikan itu nggak akan ngejar oli yang viscosity index-nya tinggi. Nah, ini juga ada hasil ya dari produk ya. Ini bisa kelihatan juga bahwa sama-sama mobil One 0W40 ini shear stability-nya bisa beda. Ini kinematic viscosity pada suhu 100 derajat Celcius, dan terlihat ada yang turunnya cukup banyak, ada yang nggak begitu banyak ya. Nah, ini contoh dari pabrikan yang memperhatikan pentingnya shear stability, karena untuk keperluan ini dipilihkan bahan oli yang kekentalannya nggak turun banyak. Yang ini adalah oli diesel, yang ini adalah oli balap kalau nggak salah. Yang ini oli hariannya mobil balap kalau nggak salah ya. Yang ini mobil biasa Aero FS. Ya wis lah, kayaknya itu aja ya. Jadi ya sayangnya dari Pak Arief Hidayat ini banyak memberikan misinformasi ya. Semua juga Pak Arief kalau bisa lihat ini bisa klarifikasi sendiri lah, bisa lebih baik menginformasikan konsumen, dan produknya juga diperbaiki, nggak ngejar viscosity index yang 180. Tapi kok rasanya kalau viscosity index mustahil ya Pak Arief, bahkan batal lah oli viscosity index yang rendah yang bagus, rasanya nggak mungkin, karena wis terlanjur ngelontok, terlanjur masuk ke dalam otak bahwa oli viscosity index itu yang paling bagus, paling cocok untuk Indonesia. Padahal yang dibutuhkan di Indonesia itu adalah oli dengan perubahan kekentalan yang sedikit ya, yang pakai bahan PIB atau pakai LZ Star ini ya, yang perubahan kekentalannya sangat sedikit. Atau kalau produk kayak mobil One ESP ini, bukan yang macam Euro FS ini. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.